Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari keempat dari Tata Steel Chess Turnamen 2023. Tadi malam kita disuguhkan beberapa kejutan kawan. Sebelum memasuki hari jedah pertama nanti malam. Hari jedah nanti malam tak ada partai yang digelar kawan. Para pemain akan diliburkan untuk merefresh otak-otak mereka yang sudah bermain 4 hari ini. Tadi malam kawan, Magnus Carlsen dikejutkan oleh Anish Giri. Dia harus menyerah di langkah ke-35 oleh pecatur tuan rumah ini kawan. Anish Giri memetik kemenangan keduanya di event ini. Sedangkan kejutan yang lain dari pecatur muda asal negeri Fridavan mengalahkan salah satu pecatur terkuat di event ini. Dia adalah Ding Liren kawan, pecatur nomor 2 dunia, kalah oleh pecatur dari negeri Fridavan ini. Dan satu partai yang lain kawan, Abdus Satrop kembali memetik kemenangan keduanya di event ini setelah mengalahkan Parham Magshodo, dan partai-partai yang lain berakhir remis kawan. Dan sekarang komposisi klasemen sementara sampai 4 hari atau 4 babak ini, Anish Giri bersama Abdus Satrop memimpin kawan klasemen dengan perolehan 3 poin, diikuti Caruana dan Ramesh Babu Pragnananda yang baru memetik kemenangan pertamanya atas Ding Liren tadi malam kawan. Untuk kategori challenges kawan, tidak ada kejutan yang berarti di kategori challenges ini. Ya hanya susunan klasemen saja yang sedikit berubah kawan, dimana sekarang ada Mustafa Yilmaz, Velivir Ivix dan juga Alexander Dovchenko dengan perolehan 3 poin untuk memimpin klasemen. Sedangkan pecatur-pecatur yang lain masih mengikuti seperti Amenta Batabai, Javokir Sindarov. Begitu juga di sini posisinya Abhimanyu Mishra ini juga kurang bagus kawan, mengalami 2 kali kekalahan sudah. Kita hari ini tidak akan mengulas di kategori challenges ini kawan. Pertama-tama yang akan kita ulas ini permainannya Anish Giri versus Magnus Carlsen tadi malam. Biasanya juga di hari Rabu seperti ini kita sering mengulas Title Tuesday yang ada di chess.com kawan, di mana Title Tuesday untuk edisi minggu ini, sesi pertamanya dimenangkan oleh Daniil Dubov lagi, sesi keduanya dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Nanti sore kita akan coba carikan game yang bagus dari Title Tuesday kawan, apakah permainan Dubov atau Hikaru Nakamura. Oke, pertama kita fokus dulu pada permainan Anish Giri versus Magnus Carlsen. Dimana kawan, sebelum permainan ini dimulai atau pertandingan tahun ini dimulai ini kawan, rekod pertemuan mereka berdua ini sangat didominasi oleh Magnus Carlsen dengan 6 kali kemenangan, 1 kali kalah dan 22 kali remis kawan. Itu pun kemenangan Anish Giri dia dapat tahun 2011, sekitar 12 tahun yang lalu kawan. Saat pertama kalinya Anish Giri menghadapi Magnus Carlsen. Sebelum itu mereka belum pernah bertemu. Pertama kali bertemu langsung menang. Tapi selepas itu Anish Giri belum pernah memetik kemenangan atas Magnus Carlsen dalam permainan klasik. Dalam permainan blitz ataupun rapid, Magnus Carlsen masih sangat dominan atas Anish Giri. Walaupun banyak juga game yang berakhir remis kawan. Kuda F6 balas Carlsen, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indians, pion B6, Queen's Indian Defense kawan. Pilihan utama untuk menghadapi kuda F3. Queen's Indian Defense dan Nimzo Indian Defense satu kreator kawan, yaitu Aaron Nimzowitsch yang mempopulerkannya. Jadi masih bersaudara dua pembukaan ini, sangat familiar kawan. Dan di sini pion G3, gajah A6. Untuk membackup pion ini ada beberapa cara kawan. Yang paling utama adalah pion B3, kuda B berkembang ke petak D2, menteri A4, menteri C2 juga bisa dipilih. Anish Giri memilih menteri ke C2. Dan di sini pilihan utama engine adalah gajah ini bergerak kawan untuk melakukan skak ataupun langsung pion C5. Kalau manusia sih gajah B7, barulah nanti gajah G2, pion C5, jalurnya manusia kawan. Itulah yang dipilih oleh Carlsen, gajah G2, pion C5 dan pion D5, membuat langkah pengorbanan pion, pilihan utama manusia kawan. Ini juga pilihan engine kawan untuk mendorong pion ini membuat langkah pengorbanan. Itulah yang terjadi, diterima oleh Carlsen. Selanjutnya rokade oleh Anish Giri mengamankan raja, gajah E7, persiapan juga untuk segera rokade. Di sini benteng D1, coba tekan kuda, dan di sini kuda C6 pilihan utama kawan.
Jarang ada yang memainkan Raja Rokade di sini kawan. Ini akan memberikan kesempatan putih untuk sentralisasi menterinya ke peta E4. Coba tekan kuda di sini kawan. Itulah yang akan dilakukan oleh putih. Mungkin ada pion F5 untuk coba usir menteri nanti. Menteri akan bergeser ke peta C4, tetap memberikan tekanan bagi kuda di sini. Ataupun juga di sini mungkin pergerakan gajah F6 atau benteng E8 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, tapi akan tetap memberikan kesempatan inisiatif bagi putih jika langsung rokade. Memang terlihat raja akan cepat aman, tapi inisiatif akan lebih cepat didapat oleh putih. Pilihan terbaik kuda C6 kawan atau menteri C8. Ada yang memilih kuda mundur terlebih dahulu ke C7, juga ada yang memilih kuda C6 pilihan Carlsen. Sekarang menteri F5 tekan kuda. Kenapa tidak diambil kuda ini dengan benteng? Ancamannya di sini tadi kawan. Oleh karena itu, tadi menteri ini bergerak langsung ke peta F5 oleh Anies Giri. Sekarang kuda lari ke peta F6 dan pion E4. Coba ancam kuda lagi kawan. Dan kuda nanti tidak punya banyak peta untuk melarikan diri. Di sini pilihan yang bagus adalah pion G6 kawan untuk mengusir menteri. Inilah langkah yang paling banyak dipilih oleh hitam. Tapi Carlsen memilih dengan pion D6. Pion E5 tetap didorong oleh Anies Giri. Tidak mungkin pion pukul pion, menterinya bisa tewas. Menteri D7 terlebih dahulu oleh Carlsen untuk menetralisir kekuatan menteri menantang pertukaran. Diladeni oleh Anies Giri, diambil balik oleh kuda dengan tempo untuk menyelamatkan diri dari ancaman pion. Pion E pukul pion D6 ancam gajah. Gajah F6 mendapatkan diagonal yang bagus. Sekarang Magnus Carlsen dengan gajah gelapnya. Tapi pion putih ini juga cukup mengganggu kawan. Di sini benteng E1 terlebih dahulu tempo skak dan memaksa raja bergeser. Memilih ke peta F8 dan Carlsen sudah kehilangan hak rokadenya. Dan di sini Carlsen juga kehilangan tempo kawan. Atau bagaimana caranya nanti bisa mengeluarkan benteng ini? Kita lihat saja bagaimana cara Carlsen kawan. Sementara kita lihat bahwa putih dalam posisi yang lebih baik daripada hitam. Kuda C3 melanjutkan pengembangan. Di sini kuda B4 coba memberikan ancaman garbuan kawan dan juga membuka akses gajahnya sesegera mungkin. Dan mungkin di sini benteng D1, benteng B1 juga bisa dipilih kawan untuk menghindari garbuan ini. Atau di game-game terdahulu gajah G5 ini terlebih dahulu kawan dimainkan. Dan dengan variasi ini beberapa game putih bisa menang kawan. Tapi Anies Giri memilih dengan langkah kuda ke E5 untuk membuka tantangan perwira, gajah terang atau pertukaran kuda tempo skak kawan. Dan tidak punya tempo lagi hitam untuk mencoba garbu kedua bentengnya. Dan di sini Carlsen berpikir selama kurang lebih 9 menit memutuskan untuk pertukaran kuda terlebih dahulu. Dan Anies Giri mendapatkan gajah B7 ancam benteng. Jika benteng digeser ke B8, tempo ancam gajah, berharap kuda masih bisa lompat ke peta C2. Ya gajah simpel kawan, ditarik mundur ke peta 4 untuk menjaga peta C2. Tak ada ancaman garbuan. Carlsen memilih bentengnya ke D8 incar pion. Benteng D1 backup pion juga menghindari ancaman garbuan kuda C2 kawan. Sekarang kuda C4 untuk memberikan tekanan bagi pion-pion didorong oleh Anies Giri ke D7. Sekarang kuda C2 ancam benteng, benteng B1. Dan disinilah kawan Magnus Carlsen memulai langkah kesalahan pertamanya dengan kuda D4. Nyatanya cukup bagus, blokade akses benteng menjaga pion dan juga kontrol peta-peta terang ini agar tidak mendapatkan dukungan dari gajah, pion bisa diambil. Tapi langkah ini kurang presisi kawan dan memberikan kesempatan besar bagi Anies Giri untuk menang. Pilihan terbaiknya adalah kuda ini yang coba rebut pion ini kawan. Kalaupun ada gajah di peta J8, di sini kalian bisa melangkah dengan kuda ke D4, nanti masih bisa rebut pion ini nanti. Tapi langsung melangkah dengan kuda D4 dan sekarang mungkin yang tak terkalkulasi oleh Magnus Carlsen ataupun bahkan dia sudah mengkalkulasi tapi tidak menghiraukan langkah pion B4 ini kawan. Langkah yang sangat cerdik dari Anies Giri. Dan sekarang pion H5 menurut Stockfish merupakan pilihan terbaik atau kuda ke peta E5 ini kawan untuk memberikan perlawanan bagi putih merupakan satu-satunya cara terbaik bagi Magnus Carlsen untuk memberikan tekanan balik.
Tapi kawan, di sini Magnus Carlsen kembali melakukan langkah kesalahan. Kali ini lebih fatal kawan, ambil pion yang ada di petak D7. Sangat logis bagi kaum pos ronda untuk mendapatkan tempo ancam gajah. Mungkin perhitungan Carlsen dengan gajah A6 ataupun gajah D5, inilah yang dipilih oleh Anish Giri kawan. Dengan dukungan kuda tidak mungkin diambil benteng. Dan di sini kuda dalam ancaman ditarik mundur ke petak D6 oleh Magnus Carlsen. Barulah sekarang pion C pukul pion B5, pion B pukul pion C5. Anish Giri mempunyai lajur B terbuka kawan. Dan kekuatan dua gajahnya nanti di diagonal-diagonal ini bisa merepotkan Magnus Carlsen. Apalagi Carlsen ini dalam masalah bentengnya masih belum keluar kawan. Gajah A3 sekarang serang pion. Di sini raja bergerak ke E7 mengorbankan pion kawan. Sangat sulit untuk membackup pion ini kawan. Kalaupun dengan kuda ke peta B7 kawan, masih ada gajah yang siap sikat. Ataupun jika kalian backup dengan kuda ke peta E6, maka gajah ini akan sikat kuda E6 kawan. Dan kuda di sini dalam posisi terancam. Diambil balik gajah terang ini dengan pion F, maka benteng meluncur. Di sini benteng di belakang bisa tewas kawan kalau raja pindah. Kalau diblokade oleh benteng, ya simpel benteng pukul benteng diambil balik oleh gajah, kuda tewas di langkah berikutnya, hitam kalah. Kalau seumpama di sini diblokade oleh gajah, kuda ini akan bergerak ke peta E4 kawan. Sama juga posisi kuda ini dalam posisi tertekan. Anggap saja raja bergeser ke peta E7 untuk backup kuda, maka gajah akan ambil pion yang ada di peta C5. Sama saja kuda ini mendapatkan banyak tekanan, 3 tekanan kawan. Maksud saya kuda tekan kuda hitam di sini. Itulah jika kalian pertahankan pion dengan kuda E6. Carlsen melepaskan pionnya dengan raja ke E7. Gajah ambil pion C5. Di sini kuda mundur ke peta E6. Dan di sini kawan, kuda bergerak ke peta E4 merupakan pilihan terbaik untuk tetap memberikan tekanan. Ya, paling tidak akan terjadi pertukaran di sini kawan, pertukaran gajah. Putih tidak mempunyai gajah lagi di sini, gajah gelap, tapi tetap di sini ada kesempatan benteng bermain di lajur E. Posisi benteng ini dalam posisi terketekan kawan. Ke peta C7 benteng E1 skak memaksa raja mundur lagi kawan. Tapi memilih dengan gajah B4 dan Magnus Carlsen punya kesempatan dengan pertukaran sekarang untuk mendefleksikan posisi gajah kawan agar rajanya tidak terkena pin. Di posisi ini bentengnya punya tempo keluar. Tapi memilih dengan langkah pengorbanan pion, idenya sama, mendefleksikan posisi gajah, bentengnya bisa keluar kawan. Di sini kuda bergerak ke peta A4 menghindari tekanan benteng ataupun gajah. Di sini Carlsen mengaktifkan kudanya ke C4 ancam gajah gelap. Kenapa tidak mengancamnya dengan benteng untuk memberikan serangan tusukan bagi dua perwira ini? Ya simpel, gajah akan ditempatkan di peta B4 kawan. Benteng jika ambil kuda, sekarang gajah ini akan sikat kuda skak. Di sini raja akan bergeser atau kalau ambil gajah ini kawan, gajah akan ke peta B7 open skak kawan. Dan benteng ini akan jatuh juga. Kalau di sini raja bergerak ke peta C7, maka benteng D bergeser ke C1, benteng ini akan tetap tewas. Carlsen memilih kudanya ke C4, sekarang benteng B bergeser ke C1 mengeping kuda terhadap benteng yang di belakang. Carlsen melangkah dengan gajah E5, memberikan ruang bagi raja kawan untuk menghindari diagonal gelap ini. Kalau ada skak, tidak memaksa kudanya mundur lagi kawan karena bentengnya tewas, atau tidak memaksa rajanya berada di posisi yang sangat terbuka, bisa diserang oleh benteng-benteng putih dari bawah. Dan di sini juga Anish Giri tidak terburu-buru untuk ambil kuda karena ada benteng untuk pukul benteng di satu tempo skak. Dia ambil balik, nanti juga posisinya akan kena pukul lagi kawan oleh benteng hitam. Ataupun juga di sini jika ambil kuda ini dengan benteng, ya simple nanti akan diladeni oleh hitam seperti ini kawan. Dan tidak akan mungkin berani diambil balik oleh gajah, nanti juga posisinya benteng yang ada di bawah tewas kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi gajah B4 terlebih dahulu oleh Anish Giri, raja F6, dan di sini kuda C5. Langkah brilian dari Anish Giri menantang pertukaran kuda ancam benteng juga diladeni oleh Carlsen, kuda pukul kuda C5. Benteng ambil kuda C4, posisi kuda dalam posisi kena pin juga kawan.
dan dijawab dengan langkah benteng bergeser ke C7. Coba backup kuda, dilanjut dengan langkah gajah A5. Di posisi ini di langkah ke-35 Magnus Carlsen menyerah. Sudah sulit kawan bagi Magnus Carlsen mempertahankan posisi kuda ini dalam tekanan berat, sementara bentengnya juga dalam ancaman gajah. Kalau benteng ini digeser kawan ke peta A7, gajah ke B6, ya tetap saja nanti kuda ini masih dalam tekanan berat. Otomatis benteng akan digeser lagi ke peta C7, terjadi kualitas pertukaran gajah sikat benteng nanti kawan. Tetap kuda ini akan dalam posisi tekanan berat ke depannya. Seumpama di sini kawan, tetap saja benteng ini digeser ke peta terang, ancamannya jadi seperti ini nantinya kawan. Maka selanjutnya di sini gajah akan ke peta B6 untuk pressure kuda. Kalau ada gajah klub pertahankan posisi kuda, gajah ini ditarik mundur ke peta G2 kawan. Tetap posisi gajah ini akan dalam tekanan berat. Kalau ditambah backup dengan raja ke peta E7, maka benteng ini bisa digeser untuk menambah daya dobrak untuk kejar kuda yang ada di peta C6. Tetap susah kawan. Kalau Stockfish menyarankan setelah gajah ini ke peta A5, bermain dengan langkah benteng ini kawan ke peta E7. Nanti akan berlanjut seperti ini, pion F4, gajah akan mundur ke peta D6 untuk tetap mempertahankan posisi kuda. Gajah ini akan ditarik mundur ke peta G2, ke peta F3 untuk tetap kawan memberikan pressure bagi gajah yang ada di sini kawan. Sulit untuk mempertahankannya lagi kalau ada benteng ke peta E6. Maka pion F5 ini akan coba dikorbankan kawan. Raja ambil pion, maka selanjutnya gajah ini akan melakukan serangan tusuk sate. Tetap kawan, benteng ini akan tewas. Gajah ini juga dalam ancaman, kuda juga bisa dalam posisi terancam nanti. Sangat sulit untuk mempertahankan posisi. Hitam benar-benar kolaps kawan. Oleh karena itu sudah wajar Magnus Carlsen ini menyerah di posisi seperti ini. Itulah kawan permainan Anish Giri yang mendapatkan kemenangan keduanya setelah 12 tahun penantiannya untuk berhasil mengalahkan Magnus Carlsen dalam permainan klasik. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Saya rasa Anish Giri ini patut bersyukur dan berbahagia atas kemenangan dari Magnus Carlsen ini. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian kawan. Dan sekali lagi nanti sore kita tidak akan melanjutkan partai dari Tata Steel di babak keempat tadi malam. Saya akan selingi untuk mengulas permainan di Title Tuesday dari permainan Dupop ataupun Hikaru Nakamura. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.